اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian kitab Al-Azkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja serta puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan ribuan nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tetap istiqomah dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua di pagi hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kehariban alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, pengikut sahabat, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki halaman 95 kajian kitab Al-Azkar. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu berkaitan dengan kitab tilawatil Quran, yaitu tentang membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dan kita yakini bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, dan juga ketika kita membacanya merupakan sebuah ibadah dan merupakan salah satu kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Dan ini merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita yakini, yaitu masuk rukun iman yang keberapa? 3. Di dalam hadis yang lain ada yang keempat, tapi mufakat ulama iman kepada kitab-kitab Allah masuk ke dalam kategori rukun iman yang ketiga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebelum saya menyampaikan berkaitan dengan
membaca Al-Quran, bab yang membahas tentang membaca Al-Quran, saya ingin tanya dulu kepada jamaah semua. Kira-kira surah yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad surah apa? Surah Iqra. Apakah ada nama surah dalam Al-Quran Iqra? Tidak ada. Namanya surahnya adalah surah Al-Alaq. Ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiril ayat. Sedangkan surah atau ayat yang terakhir di dalam Al-Quran kira-kira ayat apa dan surah apa? Surah Al-Maidah, bukan surah An-Nas. Ayat yang keberapa? Ini rukun iman loh. Hah? Barangkali ada yang tahu jamaah semua? Ayo. Ayat yang ke-3 di dalam surah Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Ya, hati-hati jamaah semua, khawatir lupa, ini mengingatkan kembali. Lalu muncul pertanyaan dalam benak kita, kenapa urutan ayat-ayat Al-Quran yang pertama surah Al-Fatihah, kemudian yang terakhir adalah surah An-Nas. Mufakat ulama, kesepakatan ulama, ijma para ulama bahwa Al-Quran itu termasuk urutan Al-Quran termasuk taufiqiyah. Artinya sudah ditentukan oleh Allah dan juga tentunya melalui petunjuk dari Rasulullah sampai kepada sahabat tabi'in, pada akhirnya tersusun dengan rapi. Dan insya Allah susunan Al-Quran yang sudah termaktub, yang sudah kita baca, itu akan senantiasa terjaga hingga yaumil qiyamah. Ya. Kemudian turunnya Al-Quran tidak lepas dari 2 tempat, yaitu ada di Mekah dan di Madinah. Disebutkanlah dalam Al-Quran ada Madaniyah, ada Makkiyah. Dan insya Allah jamaah semua sudah memahami betul perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Kalau berbicara Makkiyah berarti awal-awal turunnya di Mekah berkaitan dengan ketauhidan, berkaitan dengan keyakinan. Selama 10 tahun Rasulullah menerima wahyu di Mekah. Kemudian ada ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah selama kurang lebih 13 tahun. Maka itu berbicara tentang sosial kemasyarakatan. Maka kalau Makkiyah biasanya surahnya pendek. Tapi kalau Madaniyah biasanya surahnya panjang. Itu sebagai kawat candra di muka. Khawatir jamaah semua lupa berkaitan dengan kitab yang kita baca, yang kita tadaburi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan kitab tilawatil Quran. I'lam anna tilawatal Qur'ani hiya afdalul azkar. Kan kitabnya Al-Azkar, berarti tentang zikir, bacaan. Ketahuilah anna tilawatal Qur'an, sesungguhnya membaca Al-Quran, hiya afdalul azkar. Membaca Al-Quran adalah paling utamanya azkar, paling utamanya zikir. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita membaca doa yang bersumber dari hadis, misalnya Allahumma bika asbahna dan sebagainya, itu adalah hadis. Nah, yang paling utama zikir adalah membaca Al-Quran. Walaupun lafaz Al-Quran tidak semuanya berisi tentang doa, tentang zikir. Tapi Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Azkar ini paling utamanya
ya, azkar mengingat sarana kepada Allah adalah dengan membaca Al-Qur'an. Wal matlubu al-qira'atu bitadabburi. Dan yang dituju ketika kita membaca Al-Qur'an bukan hanya sebatas membaca. Tapi di sini mentadabburi. Mentadabburi itu artinya memaknai Al-Qur'an secara mendalam. Kemudian yang paling pokok adalah mengamalkan Al-Qur'an. Nah, ini di akhir zaman jamaah semua ada sebuah hadis sahih, di akhir zaman akan ada sekelompok orang yang hafal Al-Qur'an, tapi ternyata hafal Al-Qur'annya hanya sampai di kerongkongan, tidak sampai ke dalam hati. Kenapa? Karena hanya menghafal Al-Qur'an tapi minim dari mengamalkan Al-Qur'an. Maka di sini tujuan pokok ketika membaca Al-Qur'an salah satunya adalah bitadabburi. Seksama kemudian juga ya mengamalkan Al-Qur'an. Walil qiraati adabun wa maqasidun. Ketika kita membaca Al-Qur'an di dalam kitab Al-Azkar ada tata kramanya, ada adab-adabannya. Misal ketika kita membaca Al-Qur'an, maka selayaknya lah kita bersuci terlebih dahulu, ya, dengan berwudu. Kemudian ketika menghafal Al-Qur'an, misalnya Qur'annya harus di atas, ya, dalam artian posisinya lebih tinggi daripada tempat-tempat yang lain. Ketika misalnya disimpan Al-Qur'an, maka kitab suci Al-Qur'an posisinya lebih tinggi daripada yang lain. Itu yang termasuk dalam salah satu adab membaca Al-Qur'an dan juga hamalatil Al-Qur'an. Wa qad jama'tu qabla hadza fiha kitaban mukhtasaran mustamilan ala nafaisa min adabil qira'ah wa sifatiha wa ma yata'allaqu biha. Dan aku telah mengumpulkan sebelum kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menjelaskan berkaitan dengan kitab-kitab yang lainnya berkaitan dengan adab-adab Al-Qur'an. Dan ini tidak dibahas secara spesifik di dalam kitab Al-Azkar karena ada kitab yang lain berkaitan dengan adab Al-Qur'an. Kemudian la yanbaghi lihamilil Qur'an ayyakhfa alaihi misluhu. Kita sebagai pembaca Al-Qur'an tidak boleh mengabaikan. Di sini la yanbaghi lihamilil Qur'an, tidak boleh ya mengabaikan adab-adab Al-Qur'an. Caranya membacanya yang khusyuk, tidak terburu-buru, panjang pendeknya dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Qur'an ketika membaca Al-Qur'an, kalau panjang pendek akan mempengaruhi makna Al-Qur'an itu sendiri. Maka kita bersyukur di zaman sekarang banyak sekali metode-metode dalam membaca Al-Qur'an. Dulu ada Al-Jabari, ada Al-Hijajiyah, ada Iqra, ada Qiraati, ada Tilawati dan sebagainya. Silakan gunakan itu semua sebagai bentuk ya cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kemudian jamaah semua ya, wa ana usiru fi hadzal kitab ila maqasida min dzalika mukhtasaratin. Dan di dalam kitab ini saya akan menjelaskan kata Imam Nawawi berkaitan dengan tilawah Al-Qur'an. Faslun yang bagi ayyuhafidha ala tilawatihi lailaw wa naharon safaron wa hadaron. Penting untuk kita semua ya menjaga bacaan Al-Qur'an kita.
Ya, membaca, menghafal mudah sebenarnya. Banyak sekali metode menghafal Al-Quran. Tapi yang paling sulit biasanya adalah menjaga hafalannya itu. Ya, di sini menjaganya kapan? Lailau wa naharon. Sepanjang waktu, baik itu siang ataupun malam. Maka penting ya kita membaca Al-Quran, mengulanginya dan juga menghafalkannya itu di setiap waktu yang kita miliki. Nanti kita akan bahas kapan waktu-waktu yang terbaiknya ketika menghafal Al-Quran. Kemudian termasuk di dalam perjalanan ataupun ketika tidak dalam perjalanan, maka jangan ragu, walaupun mungkin tempat, dalam artian tempat yang terbaik ketika membaca Al-Quran adalah masjid, musola, langgar, rumah dan sebagainya. Di dalam perjalanan pun kita tidak dilarang untuk membaca Al-Quran. Ya, misalnya ketika dalam kendaraan kita baca inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil dan seterusnya. Enggak masalah. Itu dalam rangka menjaga hafalan kita. Wa qad kanat lis-salaf radhiyallahu anhum adatun mukhtalifatun fil qadri alladhi yahtimuna fi. Nah, di pembahasan berikutnya kebanyakan yang dibahas itu adalah khatam Al-Quran. Ulama salaf waqad kanat lis-salafi radhiyallahu anhu adatun mukhtalifatun. Sudah menjadi kebiasaan yang rutin di kalangan ulama salaf. Ulama yang lahir ya 500 tahun setelah hijrah Nabi dikenal dengan ulama salaf. Setelah hijrah Nabi 500 tahun hijriah itu disebut dengan ulama khalaf. Atau patokan waktunya salaf dengan khalaf yaitu 1 sampai 5 hijriah abad 1 sampai 5 itu masuk kategori ulama salaf. Sedangkan di atas ya 5 hijriah abad 5 hijriah disebut dengan ulama khalaf atau ulama ya ulama mutaakhirin bahasa lainnya. Ya, dalam akidah disebut dengan ulama mutaqaddimin kalau ulama salaf itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kan abad ke-14, maka kalau ada ulama yang lahir yang betul-betul ulama siqah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah di zaman hari ini, maka disebut dengan ulama khalaf atau ulama mutaakhirin. Ulama salaf ketika menghatamkan Al-Quran, khatam Al-Quran itu apa sih? Menyelesaikan bacaan Al-Quran. Metodenya kan beda-beda di zaman sekarang, betul ya? Misalnya nih ada 30 orang menghatamkan Al-Quran, tapi itu namanya khatam jama'i. Ya sebenarnya hakikatnya bukan seperti itu mah namanya khataman lah. Yang dianjurkan oleh Rasul adalah 1 orang 1 khataman. Jadi kalau misalnya kumpul, misalnya ya kita mau menghatamkan Al-Quran, maka seyogianya ya khatam itu adalah 1 orang 1 Al-Quran. Tetapi ada ulama yang berpendapat memperbolehkan berkumpul khataman 1 orang 1 juz, dalam artian ya karena begini, ada hadis larangan bahwa mengkhatamkan Al-Quran itu ya walaupun ada keterangan diperbolehkan, tetapi tidak lebih dari maksudnya minimum 3 hari baru bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ternyata ditelusuri hadis tersebut berkaitan dengan makna bacaan, qiraah dan sebagainya. Karena ada ketika menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari misalnya ternyata makhraj hurufnya, sifat hurufnya, makna hurufnya tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Buru-buru maksudnya. Gitu ya. Di sini dijelaskan fakana jama'atun minhum yahtimuna fi kulli syahraini khatamatan.
Sebagian ulama salaf menghatamkan Al-Quran dalam ya 2 bulan itu ya 2 bulan 1 kali. Nah ini saya akan menjelaskan bilangan-bilangan ulama salaf menghatamkan Al-Quran. Karena memang sesuai dengan kitab Al-Azkar ini. Jadi dalam 2 bulan para ulama salaf menghatamkan 1 kali Al-Quran. Anggaplah 1 bulan itu 15 juz. Bulan berikutnya juga 15 juz. Jadi dalam 2 bulan itu ulama salaf, ya sebagian ulama salaf menghatamkan Al-Quran 1 kali. Kemudian wa akharuna fi kulli ashrin, wa akharuna fi kulli syahrin. Dan ada juga ulama salaf menghatamkan Al-Quran itu 1 bulan 1 kali. Wa akharuna fi kulli ashri layalin khotamatan. Kemudian sebagian ulama salaf menghatamkan Al-Quran 10 hari 1 kali. Berarti dalam 1 bulan kurang lebih 3 kali dia hataman. Kemudian ada lagi wa akharuna fi kulli samani layalin. Ada ulama khalaf menghatamkan Al-Quran selama 8 hari sekali. Kemudian wa akharuna fi kulli sab'i layalin, dan sebagian lagi menghatamkan Al-Quran 7 hari 1 kali. Kemudian wa hadza fi'lul aksarina minas salaf, dan ini merupakan kegiatan kebanyakan ulama salaf. Jadi ulama salaf mayoritas menghatamkan Al-Quran itu adalah sab'a layalin, 7 hari dalam 1 minggu ulama salaf menghatamkan Al-Quran. Kemudian ada yang mengatakan wa akharuna fi kulli sittin, wa akharuna fi khamsin, wa akharuna fi arba'in, wa kasirun min kulli salasin. Dan ada yang menghatamkan 6 hari, 5 hari, 4 hari, 3 hari, dan seterusnya. Nah di sini ya, tadi saya sampaikan bahwa adatun mukhtalifatun fil qadri alladzi yahtimuna fi. Beraneka ragam corak dalam menghatamkan Al-Quran para ulama salaf sangat banyak. Tadi saya sampaikan ada 2 bulan 1 kali, 1 bulan 1 kali, seminggu 1 kali, 7, 8 dan sebagainya. Lalu saya mau tanya jamaah semua, kira-kira kita posisinya di mana nih? Khatam Al-Quran 1 tahun? 1 tahun? Jujur aja, 1 tahun 1 kali. Kapan itu? Ramadan. Aduh, ya nggak apa-apa. Ya, syukur-syukur kayak Imam Syafi'i ya. Ya, Imam Syafi'i itu selama Ramadan 1 bulan, selama Ramadan beliau khatam 60 kali. Masya Allah. Kalau kita 1 kali ya, minimum ya. Itu pun 1 tahun sekali. Pak Ustadz, saya mampunya segitu, ya berarti ukuran amalnya segitu. Sebenarnya sih bukan berarti nggak mampu, tapi niat dan dorongan dalam hati. Ya, Pak Ustadz berapa kali? Nah, itu juga sama. Barangkali ya paling minimum kalau saya pribadi ya 1 tahun 2 kali sampai 3 kali. Ini mah jujur aja nggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Pak Ustadz, kesibukan kita banyak dan sebagainya. Ya sekali lagi dorongan dan niat hati kita. Ya ini cerminan dari keimanan kita. Karena memang mungkin di zaman ulama salaf dan di zaman Rasulullah fokusnya apa gitu kan ya? Fokusnya kepada dakwah. Sehingga pekerjaan itu menjadi sambilan, menjadi sebuah untuk memenuhi sekadarnya. Kalau di zaman sekarang kan berbeda. Kebutuhan mungkin dikejar karena memang menjadi kewajiban, tapi terkadang lupa terhadap kewajiban kita kepada Allah. Ya, ini sebagai pengingat untuk kita semua. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rawa as-sayyidu al-jalil Ahmad ad-Dawraqi bisnadin an Mansur ibn Zadani Ubbas tabi'in radhiyallahu anhu. Kapan waktu
khotaman terbaik. Nah ini. Kalau tadi kan berbicara bilangan, ya, bilangan apa khotaman. Khotam itu sekali lagi menyelesaikan bacaan Al-Qur'an dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir. Di sini dijelaskan annahu kana yahtimu Al-Qur'an ma bainaz zuhri wal 'asr. Khotaman yang dilakukan oleh ya Ahmad Ad-Dawraqi itu ulama tabi'in itu antara zuhur dan asar. Kemudian wa yahtimuhu aydan fi ma bainal maghrib wal 'isya. Kemudian khotamnya juga di waktu yang lain beliau antara maghrib dan isya. Kemudian wa yahtimuhu fima bainal maghrib wal isya fi Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan antara maghrib dan isya khusus beliau. Dan ini sekali lagi untuk khotaman, khotam membaca Al-Quran secara full itu disesuaikan, setiap orang berbeda-beda. Dan tidak ada ketentuan berkaitan dengan harus kapan khotaman itu. Cuman Rasul memberikan panduan kepada kita kapan waktu terbaik, nanti kita akan bahas. Warawa Ibnu Abi Daud bi isnadin sahihin bi isnadihi as-sahihi anna Mujahidan rahimallahu kana yahtimu Al-Qur'an fi Ramadan fi ma bainal maghrib wal isya. Ya, Imam Mujahid salah satu imam dalam kalangan tabi'in, ya, waktu terbaik di bulan Ramadan untuk menghatamkan Al-Qur'an antara maghrib dan isya. Ya, wa amman ladzina khatamu Al-Qur'an fi raqatin fala yuqsawna li kasratihim faminhum Utsman bin Affan. Ya, dan sebagian para sahabat menghatamkan Al-Qur'an fi raqatin dalam satu rakaat. Nah, ini ikhtilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan khotam Al-Qur'an dalam satu rakaat. Gitu ya. Ini ada yang mengatakan bahwa khotam Al-Qur'an itu adalah surat yang terakhir, misalnya juz 30. Itu. Makanya kalau di Mekah kan sering tuh satu rakaat itu panjang banget, bisa 1 jam. Dan sebagainya. Contoh aja, juz 30, pengalaman saya ketika menghatamkan juz 30 itu paling sedang 40 menit. Paling sedang. Paling lama 1 jam. Paling cepat 30 menit. Maka satu rakaat Utsman bin Affan waktu itu menghatamkan Al-Qur'an yaitu satu rakaat. Ini logika sederhana ya, saya coba kaji berkaitan dengan yahtimuna Al-Qur'an fi raqatin. Saya coba kaji. Ini logika sederhananya. Menghatamkan Al-Qur'an satu rakaat, satu Al-Qur'an. Dalam kondisi manusia normal, sederhana, itu sangat sulit. 6.000 sekian ayat dibacakan dalam satu rakaat. Logika sederhananya. Maka ulama memberikan penjelasan. Ini ada yang mengatakan 1 juz. Ada yang mengatakan 2 juz dan sebagainya. Wallahu a'lam. Makanya dalam praktiknya, ya dalam kehidupan sehari-hari ini sederhananya nih ya, ada istilah khotaman Quran gitu ya. Nah, saya pribadi baca dari surah An-Nas sampai misalnya juz 30. Juz 30-nya adalah misalnya Al-Hakumut Takasur, gitu kan ya? Ini cara ulama sebenarnya. Tidak ada keterangan dari hadis Rasul berkaitan dengan Al-Hakumut Takasur sampai misalnya An-Nas. Tidak, ini hanya cara ulama agar menghatamkan Al-Quran betul-betul sesuai, dalam artian betul kita membaca Al-Quran. Tapi tetap membacanya adalah dia pribadi dari An-Nas, dari mana Al-Fatihah sampai di akhir. Gitu jamaah semua. Karena Anas bin Malik nanti ketemu ketika berbicara hatam Al-Quran, kumpulin keluarga. Berikan makanan yang terbaik kepada keluarga atau tetangga kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, kita menghatamkan Al-Quran.
Maka kegiatan khotaman Al-Quran itu pada hakikatnya baik. Karena di dalam rumah tersebut dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini adalah amalan dari Anas bin Malik. Salah satu ya pembantu atau khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam keterangan berikutnya ya dijelaskan waqad kariha jama'atun minal mutaqaddimina al-khatma fi yaumin wa lailatin. Dan sebagian ulama tidak menyukai ulama mutaqaddimin. Saya sampaikan tadi mutaqaddimin itu identik dengan ulama apa? Salaf apa khalaf? Salaf. Ulama khalaf atau ulama terbaru, terupdate disebut dengan mutaakhirin. Itu tidak dianjurkan bahwa khotam Al-Quran itu fi yaumin wa lailatin, dalam satu hari satu malam. Misal subuh nih kita baca Al-Fatihah sampai subuh besok lagi ketemu dengan An-Nas, gitu ya. Artinya tidak dianjurkan demikian. Kenapa demikian? Karena ada keterangan-keterangan dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis, bahwa bacaan Al-Quran itu harus betul-betul dibaca dengan tartil dan tertib. Jangan terburu-buru. Bahkan di sini ya, wa yadullu alaihi ma rawainahu bil asanidis sahihah fi sunanin Abi Daud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairiha an Abdullah bin Umar bin As Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Nah, ini sahih hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalla min salasin. Tidak bisa dipahami seseorang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, ini keterangan sahih berkaitan dengan tadi ya, tidak dianjurkan ya membaca Al-Quran itu dikhotamkan dalam 1 hari 1 malam. Kenapa? Tidak bisa dipahami apa yang dibaca oleh orang tersebut, bacaannya betul atau salah. Makanya kalau dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, kita harus betul-betul ya membacanya dengan baik dan benar. Contoh, makhraj huruf aja. Ini mungkin sudah paham jamaah semua. A sama ain kan beda, betul nggak? Sulitnya luar biasa. Qaf sama kaf itu kan beda. Kemudian dhad sama bo. Ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah alif, ba, ta, sa, ja, jim, ha, kho, zal, ro, zai, sin, shin, dan seterusnya, pasti akan sulit. Biasanya kan kita langsung a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, tidak mengetahui huruf. Kalau itu sudah ada harokat. Apalagi berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Karena itu termasuk rukun sholat. Saya mau tanya jamaah semua. Di sini ada kajian tahsin? Ada. Khusus bapak-bapak ada? Ada. Sulit atau tidak kira-kira ketika membaca tahsin? Baca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan sebagainya. Nah, ada yang bisa, ada yang tidak. Karena berkaitan dengan pelafalan. Karena itu ketika membaca Al-Quran bukan perkara mudah, tapi betul-betul membutuhkan perjuangan. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan bacaan makhraj huruf, sifat huruf, maka akan mempengaruhi makna dari Al-Quran itu sendiri. Makanya di sini muncul hadis la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalla min salasin. Gitu ya. Wa amma waqtul ibtida'i, dan adapun memulai, wal khotam, dan menyelesaikan, bahwa ila khiyaratil qari, ketika kita mau memulai membaca Al-Quran dan mengakhiri baca Al-Quran, itu ila
khiyaratil qori. Silahkan sesuaikan dengan yang membacanya, waktunya. Misalnya mau memulai membaca Al-Quran maghrib, menghatamkan isya, silahkan. Kalau memang waktunya cukup dan juga bacaannya juga terpenuhi. Mau memulainya zuhur, dihatamkan maghrib besok, silahkan. Jadi ini bebas. Fa'in kana mimman yahtimu fil usbu' marrotan. Ada yang memulai menghatamkan Al-Quran dimulai pada hari Sabtu, selesai pada hari Minggu. Faqad kana Utsman radhiyallahu anhu yabtadi'u lailatal jum'ah. Utsman bin Affan memulai membaca Al-Quran nanti dihatamkan, memulainya itu di malam Jum'ah. Jadi kalau jamaah semua punya niat ingin menghatamkan Al-Quran, ikuti Utsman, mulai di Kamis sore pada maghrib atau malam Jumat. Kemudian wa yahtimu lailatal khamis, dan diakhiri pada malam Kamis. Gitu. Nih, sekali lagi ya, pada hakikatnya memulai dan mengakhiri dan akan menghatamal Al-Quran tergantung kita, qori sebagai pembacanya. Utsman mencontohkan kepada kita, Sayyidina Utsman mencontohkan kepada kita, memulai malam Jumat, mengakhiri malam Kamis. Ya, berarti kurang lebih Utsman membaca Al-Quran sebanyak dalam waktu 1 minggu, 1 khotaman. Gitu ya. Oke. Pernah juga dalam prakteknya juga ya, kita ada istilah khotaman nih. Sekali lagi ini dalam artian belajar gitu ya. Ada misalnya dalam 1-2 jam dikumpulkan dalam satu tempat, itu mah istilahnya khotaman yang dalam artian untuk mempelajari anak, untuk mengajarkan kepada anak khotaman itu seperti ini gitu ya. Tapi tolong disampaikan kepada anak-anak kita, khotaman itu adalah dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir. Itu ya, An-Nas. Supaya apa? Supaya ketika memahami khotaman ini tidak terbatas kepada At-Takasur sampai An-Nas, tapi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Khawatir salah persepsi anak ya. Kemudian selain itu waqala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya. Imam Al-Ghazali dikenal dengan Hujjatul Islam, seorang ulama yang di zaman sekarang kadang-kadang dikritisi ya, dalam artian beliau mungkin meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif dan sebagainya, tapi banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali. Kita harus menilai ulama itu betul-betul adil, betul-betul seimbang. Jangan sampai menjustifikasi ulama salah seluruhnya, padahal banyak berkontribusi terhadap umat Islam. Imam Al-Ghazali itu lahir di abad ke-11 Hijriah, di abad ke-10 Masehi dan sebagainya. Waktu itu muncul pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Imam Al-Ghazali mengkanter, mencoba menolak dengan berbagai dalil dan sebagainya. Ya, bahkan waktu itu ada masa di mana Imam Al-Ghazali pada masa Abbasiyah, sedangkan di Andalusia sedang masa sebelum Abbasiyah. Apa kira-kira kealifannya? Ayo, Umayyah. Jadi ulama di sana dengan ulama di sini untuk mendapatkan ilmu sedikit berkaitan dengan untuk mencari sebuah hadis. Para ulama itu sampai bermil-mil, berkilo-kilometer untuk mencari sebuah kebenaran. Itu saling berdiskusi melalui sebuah karangan kitab. Gitu. Ya. Jadi jamaah semua biasakan ketika misalnya kita mengkritisi ulama berdasarkan bacaan, bukan berdasarkan emosi atau berdasarkan nafsu kita tidak suka terhadap ulama-ulama tertentu. Ini perlu saya sampaikan.
Karena di pesantren Imam Al-Ghazali itu luar biasa. Mengarang kitab yang disebut dengan Ihya Ulumuddin, menghidup-hidupkan agama di saat agama sudah dijauhi oleh umat Islam pada waktu itu. Maka muncul nanti kehancuran Daulah Abbasiyah oleh tentara Mongol. Kenapa? Karena umat Islam jauh dari agamanya. Imam Al-Ghazali sedikit ya agak disebut dalam istilah mantik itu jumlah mutarodoh, jumlah penyelang, jumlah penyelak, supaya kita paham Imam Al-Ghazali itu perannya luar biasa. Ya, di sebagian ulama mutaakhirin dikecilkan perannya, padahal harusnya baca dulu kitabnya baru mengkritisi pemikirannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali mengatakan al-afdalu ayyakhtima khatamatan bil lail. Paling utama ketika kita menghatamkan Al-Qur'an adalah di waktu malam. Wa ukhra bin nahar, dan di waktu yang lain siang. Wa yaj'al khatamahu an-nahar fi yaumil isnain. Nah, khotamnya di hari Senin. Imam Al-Ghazali. Gitu ya. Nah, kenapa Imam Al-Ghazali memilih menghatamkan Al-Quran di waktu malam? Masya Allah, kalau berbicara waktu malam adalah waktu yang tenang untuk istirahat. Waktu yang terbaik untuk tafakur. Waktu yang terbaik untuk berdiskusi dengan istri, dengan keluarga, dan sebagainya. Nah itu salah satunya juga adalah menghatamkan Al-Quran. Warwai Ibnu Abi Daud an Abni Murrah at-Tabi'i al-Jali radhiyallahu anhu qala kana yuhibbuna ayyahtima Al-Quran min awalil lail au min awalin nahar. Nah ini imam yang lain ya mengatakan bahwa mengawali Al-Quran itu di waktu malam dan diakhirinya di waktu siang. Kemudian ada sebuah keterangan wa antal hatabni musarrifit tabi al-jali al-imam man khatama al-Quran ayyata sa'atin kanat fin nahar. Barang siapa orang yang menghatamkan Al-Quran di saat apapun, salah satunya di waktu siang, salat alaihil malaikah, maka malaikat akan mendoakan hatta yumsi. Orang yang menghatamkan Al-Quran di waktu siang, maka malaikat akan mendoakan sampai waktu sore. Sebaliknya, wa ayyata sa'atan kanat minal lail salat alaihi al malaikah hatta yusbih. Barang siapa orang yang menghatamkan Al-Quran di waktu malam, ya, maka malaikat akan mendoakan sampai waktu subuh. Ya, jadi berkaitan dengan mengawali dan mengakhiri khatam Al-Quran, saya sampaikan di awal tadi, tergantung ayyuqari. Silakan yang membacanya bagaimana yang enaknya, silakan. Mau malam, mau siang dan sebagainya, tidak ada ketentuan. Hanya para sahabat, ya, para ulama salaf, ulama mutakhin mencontohkan kepada kita semua. Kemudian ya, faslun bil awqati al-mukhtari lil qiraah, waktu terbaik membaca Al-Qur'an. I'lam anna afdhalal qiraah maka nanti fis shalah. Masya Allah. Waktu yang terbaik, yang terpilih, ya, menurut para ulama adalah di saat sholat. Waktu terbaik, ya, di saat sholat. Walaupun mohon maaf, kita kan sebagai makmum terbatas, betul atau tidak bacaannya, karena mengikuti imam. Gitu. Misalnya imam membaca Fatihah, kita membaca doa iftitah. Rakaat pertama kan begitu biasanya. Ya, maka ketika imam membaca ayat Al-Qur'an, kita sebagai makmum membaca apa? Membaca Fatihah. Di rakaat kedua
ya, lalu bagaimana ketika membaca Fatihah, ya, para ulama memperbolehkan kita membaca Fatihah. Kemudian ketika imam membaca tadi misalnya surah apa, kita mengikuti, silakan dalam hati. Tapi yang khusyuk dan sebagainya. Ya. Nah, di sini maksudnya apa? Waktu terbaik ketika membaca Al-Qur'an karena termasuk di dalam azkar, ya, termasuk dalam mengingat kepada Allah adalah dalam sholat. Bahkan Imam Syafi'i wa madhabus Syafi'i wa akhirina rahimahumullah anna tatwilul qiyam fis shalah anna tatwilul qiyam fis shalah bil qiraah afdalu min tatwilis sujudi wa ghairihi. Masyaallah. Imam Syafi'i dan juga mazhabnya mengatakan bahwa lamanya sholat dengan membaca Al-Quran lebih utama daripada apa? Daripada tatwilis sujud, daripada membaca sesuatu di dalam sujud. Gitu jamaah semua. Kan ada sebuah hadis, keterangan yang sahih yang berkaitan dengan doa di akhir sholat, sujud sholat, betul nggak? Jadi ketika misalnya kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, mangga dipersilahkan membaca doa yang ingin kita sampaikan. Mau bacaannya Arab, silahkan. Bacaan Latin, silahkan. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Tapi mohon maaf, di dalam hati. Dalam artian, kalaupun memang mau dibaca Arabnya, seukuran kita sendiri yang mendengar. Jangan sampai ketika misalnya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, ya Allah berikanlah aku harta yang banyak, diucapin di situ. Jangan, ya. Di sujud terakhir memang disunahkan lama. Tapi Imam Syafi'i dan sebagainya, ya ini berkaitan dengan pendapat sekali lagi. Membaca Al-Quran, berdirinya membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran lebih lama, itu lebih utama daripada sujud. Wallahu a'lam, ini kan pendapat. Ya, makanya dua-duanya lebih utama juga sebenarnya. Makanya ketika imam membaca ayat Al-Quran yang panjang, jamaah semua, ya dimohonkan keriduannya. Sesekali kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Walaupun ada ketentuan fikih, sekali lagi ketentuan fikih. Jadi kalau misalnya ada imam membaca Al-Quran, makmum misalnya gak ridho, dalam artian dalam adab, maka tidak sah jamaahnya. Katanya begitu, tapi itu pendapat sekali lagi. Ya, sesekali kita dicobakan untuk membaca, mendengarkan bacaan Al-Quran yang panjang. Supaya apa? Bacaan yang dibaca oleh imam, ya didengarkan oleh kita. Barangkali ada bacaan yang memang salah kita membacanya. Makanya kalau di Mekah, ya ketika sholat 5 waktu misalnya, itu orang-orang Indonesia kebanyakan ngecewis dalam hati. Ngecewis itu apa? Ngobrol dalam hati. Lama banget sih. Betul. Cerita-cerita orang-orang Indonesia ketika misalnya jamaah di Masjidil Haram sampai pegel dan sebagainya, gitu ya. Kenapa? Karena mendengarkan bacaan imam yang terlalu lama. Gini, ambil hikmahnya. Kita itu tidak pernah, jarang mungkin ya, bisa jadi sekali seumur hidup sholat di Masjidil Haram. Kita nikmati saja. Bahkan barangkali dengan kehusuan kita nangis. Menangis ketika apa? Mendengarkan bacaan Imam As-Sudais, Imam Al-Ghomidi dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Ya, tapi sekali lagi tentu imam juga mengetahui ukuran jamaah. Makanya ketika imam itu betul-betul terpilih, tidak sembarang orang, karena mengetahui psikologi dari makmum. Gitu jamaah semua. Misalnya kalau maghrib surahnya tidak terlalu pendek karena waktunya terbatas. Isya waktunya panjang, jadi boleh tuh sholat isya misalnya sekarang jam 7 lewat 10 misalnya. Ya, iqomah jam 7 lewat 30 misalnya. Karena nunggu misalnya. Boleh jamaah semua sholat isya sampai jam 9. Silakan saja 2 jam setengah kalau kuat. Itu ya, sekali lagi. Jadi ini kan berkaitan dengan pembelajaran buat kita.
Wa ammal qiraatu fi ghairi shalah fa afdaluha qiraatul lail. Paling utama waktu membaca Al-Quran. Kalau tadi kan kata Imam Syafi'i dan mazhabnya adalah di dalam sholat. Kalau di luar sholat, kapan waktunya? Qiraatul lail, pada waktu malam hari. Kemudian wanisful akhir, dan setengah hari, maksudnya di penghujung akhir malam, misalnya jam 11, jam 2. Kemudian wa afdalu minal awal wal qiraati bainal maghrib wal isya, dan yang paling dicintai menurut para ulama adalah maghrib dan isya. Maka ketika maghrib dan isya dianjurkan kita iktikaf. Iktikaf tidak keluar masjid. Untuk apa? Membaca Al-Quran. Kurang lebih antara maghrib dan isya jaraknya paling lama, misalnya ya, paling lama setelah sholat itu 45 sampai 50 menit biasanya. Tidak lama. Kalau berbicara itu bisa 2 juz. Bisa 1,5 juz lah, atau 2 juz. Kalau bacaannya cepat tapi benar. Maka kan bisa tuh. Dalam satu waktu 2 juz. Nanti tambah lagi dan sebagainya. Sekali lagi ini mekanisme berkaitan dengan khotaman Al-Quran tergantung kita. Ya. Kemudian jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, ya. Faslun fi adabil khotami wa ma yata'allaku. Ya, bab terakhir ya, sebelum selesai ya. Qad taqaddama annal khotama lil qari wahdahu. Telah dijelaskan oleh pengarang kitab ini mekanisme atau tata cara khotaman, mulai waktu khotaman, membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, itu tergantung qori, tergantung yang membacanya. Wa yustahabbu ayyakuna fi sholatin, dan dianjurkan di dalam sholat. Wa amma man yakhtimu fi ghairi sholat wal jamaah alladzina yajtami'una mujtami'ina, ya. Yang paling utama khotaman di luar waktu sholat adalah malam, kemudian siang dan sebagainya. Kemudian di sini dijelaskan ya, warwaina fi musnadid darimi an ibni Abbas radhiyallahu anhu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'u al-Qur'an. Nah begini, Imam Darimi dalam sebuah hadisnya, Ibnu Abbas sering mengumpulkan para sahabat untuk berkumpul untuk menghatamkan Al-Quran, kemudian memeriksa bacaan sahabatnya. Itu yang disebut dengan tahsin sebenarnya. Jadi ketika berbicara tahsin, misalnya orang yang mengajarkan Al-Quran, dibaca, dia membaca, kemudian di situ saling mengoreksi. Ini Ibnu Abbas. Beliau mengutus laki-laki untuk mengoreksi bacaan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka terjagalah hafalan Al-Quran tersebut. Maka jamaah semua ketika berbicara tahsin, misalnya metodenya liqo. Liqo itu maksudnya keliling. Dalam satu waktu kita keliling 10 orang. Ya, kemudian baca yuraqibu, bahasanya di sini saling mengoreksi, itu sangat sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada yang membaca ya alama, padahal bukan alama, alif lam mim, gitu kan ya. Misalnya yasa, bukan yasa tapi apa, yasin. Itu saling mengoreksi. Yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an. Ibnu Abbas itu kebiasaannya, dan sebaiknya juga dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan melanjutkan di pekan berikutnya, masih berkaitan dengan apa? Menjaga Al-Qur'an sebagai bentuk zikir yang utama ya, di luar doa-doa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita sekali lagi sesuai dengan hadis yang saya sampaikan di awal tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Terbaik
di antara kalian yang paling baik generasi di antara kita, di antara kalian semua adalah orang yang ya mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Hadis yang berikutnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an itu ya akan menjadi syafaat, menjadi penolong li ashabi, menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Maka jamaah semua punten, kalau Al-Qur'an itu jangan gonta-ganti, saran saya. Misalnya ada di zaman sekarang ada Al-Qur'an pojok gitu ya. Pojok itu berarti 9 baris. Maka di ujung itu menjadi ujung terakhir gitu ayat. Jadi tidak disambung ke berikutnya. Dan itu menarik untuk dikaji. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an yang biasa menggunakan mushaf, akan tahu halamannya, akan tahu hancanya, di mana dia sudah membaca. Makanya ketika misalnya ini saran saja, ketika kita baca Quran, bawa Quran dari rumah, nggak apa-apa, dari masjid juga nggak apa-apa. Tapi yang biasa kita pegang, supaya apa? Kita tahu halamannya. Bisa jadi Al-Quran yang kita baca, kita pegang ternyata sudah digunakan oleh orang lain, pindah dan sebagainya. Jadi ashab di sini bukan hanya apa? Bukan hanya bacaannya, tapi juga bentuk fisiknya, gitu. Ya, jadi ketika kita Quran ini kita terus dipegang dalam artian yang biasa kita baca, ini menjadi saksi di akhirat kelak. Biasanya saya begini, ketika Ramadan misalnya nih, mulai tanggal berapa, ditulis di bukunya ini, di Qurannya. Nah, jadi seumur hidup ketahuan saya khotaman berapa. Ya, Ramadan berikutnya 2 kali tulis dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Supaya apa? Tahu ukuran kita, ya, seumur hidup kita sudah membaca khotam Al-Quran. Saya pribadi ketika membaca dari ukuran dulu ya, itu sudah sekitar 18 kali. Kan kalau berbicara umur nih, jauh sekali. Gitu ya. Nah, artinya kan minim saya pribadi. Ya. Nah, tinggal jamaah semua nih, sudah berapa kali khatam Al-Quran seumur hidup kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.